Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Asri? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya. Sudah siap belajar fisika siang hari ini? Ready. Siap ya? Habis istirahat, habis isi amunisi, harusnya siap untuk belajar fisika. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Mana ya? Naila, hadir Ibu. Silvi, Hadir Bu. Amel, Hadir Bu. Afif, Hadir. Adisti, Hadir. Melisa, Hadir Bu. Imam, Hadir Bu. Ida, Hadir Bu. Alvina. Hadir Bu. Ada semua ya hari ini? Iya. Alhamdulillah ada semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita pada duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Kemarin kita sudah belajar tentang fluida statis dan fluida dinamis. Masih ingat nggak fluida dinamis itu apa? Betul, mengalir dan bergerak. Sekarang kita belajar gelombang, pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, dan persamaan yang ada di dalam gelombang. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu gelombang, pernah nggak kalian melemparkan batu ke sungai atau ke dalam kolam? Pernah. Melempar karena Ibu dulu pas kecil sering lemparin batu ke dalam kolam. Nah, kalian melihat riak air kan? Ya, riak air itu salah satu fenomena dari gelombang. Fenomena lain dari gelombang apa? Coba sebutkan. Ini yang ini loh berdua. Ya, seperti Ibu menjelaskan nih, Ibu bersuara, Ibu mengeluarkan suara ini termasuk gelombang gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi. Terus pada saat kalian main HP, itu kan membutuhkan yang namanya internet, seperti WiFi, kemudian data seluler, ya kan? Itu kan termasuknya gelombang kan? Gelombang radio. Banyak sekali fenomena gelombang yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa tuh itu gelombang? Kenapa dari peristiwa batu yang dilempar tadi termasuk fenomena gelombang? Kenapa? Ada riak-riak itu ya, riak air, ya betul. Ibu akan menuliskan dulu definisi dari gelombang. Gelombang pengertian. Diperhatikan ya. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau ruang hampa. Ruang hampa, gelombang ada getaran yang merambat melalui medium atau ruang hampa, membawa energi
belum terlalu ya. Belum. Nah, bawa energi tanpa memindahkan dari sini, gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau ruang hampa, membawa energi tanpa memindahkan energi secara keseluruhan. Kita bahas satu ini kata ya. Gelombang adalah getaran. Getaran itu apa? Apa? Iya, gerakannya. Iya, gerakan pada benda. Gerakan apa? Ke atas, ke bawah, maju, mundur, ya kan? Atas, bawah, depan, belakang. Nah, getaran pada benda. Sama halnya, contohnya seperti saat kalian pernah menjemur baju ya? Nah, itu kan mesti ada apa ya? Tali pembentang untuk menjemur baju kalian kan di situ. Nah, kalian pernah nggak menggoyangkan talinya? Nah, sentil gitu. Nah, digoyangkan ya, digoyangkan itu kan pasti kayak bergetar gitu ya. Nah, intinya gelombang itu adalah suatu benda yang dikenai getaran gitu loh, yang bergetar. Suatu benda yang bergetar itu adalah gelombang. Nah, kemudian yang merambat melalui medium atau ruang hampa. Medium gitu loh. Medium perantara. Bukan. Apa sih? Ya betul, medium itu perantara. Iya betul, medium perantara. Medium itu bisa berupa air, udara, ya itu medium kan? Ya, sama halnya kayak kita melempar batu tadi itu kan ada apa? Iya gitu. Terus membawa energi. Nah, gelombang ini memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya tadi saat melempar batu, energi pada batu akan menghasilkan riak air. Nah, kemudian ini tanpa memindahkan energi secara keseluruhan. Jadi materialnya itu tetap nggak berpindah gitu loh. Sama kayak tadi batu kan airnya nggak berpindah, hanya naik turun atau ke kanan ke kiri kan? Ya seperti itulah gelombang. Sudah ngerti pengertian gelombang? Sudah. Paham ya? Kemudian jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang berdasarkan cara apa? Berdasarkan cara berdasarkan cara perambatannya, yaitu dibagi menjadi dua. Apa saja kira-kira? Gelombang mekanik, ya. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu apa? Gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya, ya kan? Ini kan cara perambatannya. Jadi ada dia tuh membutuhkan, dia membutuhkan medium, seperti tadi udara, air, terus tali tadi. Nah, kayak ibu ini yang mengeluarkan suara, ini kan juga gelombang bunyi, berarti memerlukan medium udara. Nah, berarti gelombang suara termasuk gelombang mekanik karena gelombang suara membutuhkan medium. Kemudian yang kedua adalah gelombang apa? Gelombang apa? Elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu membutuhkan medium,
menggerakkan gelombang elektromagnetik Tidak tanpa medium. Betul, tidak membutuhkan medium. Apa contohnya? Apa yuk? Elektromagnetik. Betul, cahaya. Iya. Iya, cahaya tanpa medium ya. Itu tanpa medium. Jadi kayak cahaya itu ya gelombang yang cara perambatannya itu tidak tanpa medium. Ada cahaya tanpa, terus sinar UV, sinar X, sinar gamma, terus microwave, kemudian sinar inframerah, kemudian internet tadi, sinar radio, ya kan? Itu termasuk gelombang elektromagnetik. Kemudian ini kan berdasarkan cara perambatannya. Terus selanjutnya berdasarkan arah lambat. Ya. Ini juga dibagi menjadi dua. Nah, gelombang apa kira-kira kalian? Ini ibu akan menampilkan video tentang gelombang tersebut. Bentar ya. Kira-kira sudah paham belum? Itu yang gelombang elektromagnetik sama gelombang mekanik. Sudah. Ini ada yang bisa nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya berarti. Gimana tuh? Nah, sebelum ibu menayangkan video, ibu ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Mau berhitung apa mau ngomong aja? Udah. Nih, ini gelombang transversal, ya. Ini gelombang longitudinal. Nah ini, perhatikan ya. Perhatikan video yang ibu tampilkan. Kelihatan nggak atau berdasarkan aja? Santai ya. Nah. Nah, ini apa toh? Ini tuh apa toh? Nggak kelihatan. Ini tuh slinky. Kalian tahu slinky nggak dulu? Iya, kayak mainan gelang-gelangan anak kecil itu slinky ya namanya ini. Kayak gitu. Nah, ini dua siswa yang akan melakukan percobaan gelombang transversal. Dia akan menggerakkan gelombangnya, kemudian nanti akan membentuk gelombang transversal. Diperhatikan yang dapat gelombang transversal. Yuk, kita lanjut. Nah, dua siswa ini dibentangkan ya slinky-nya. Terus, nah ini dari sini, ibu pause. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, tadi ini menggerakkan ke arah mana? Kanan kiri. Ya, kanan kiri. Dan membentuk apa ini? Gelombang apa? Gelombang betul. Gelombang transversal. Gambarnya gimana? Ini ya. Bener nggak? Iya. Ini gelombang transversal. Lanjut ya. Yuk. Ini tadi geraknya kemana? Arah geraknya kemana? Itu nanti dicatat di KPD. Nanti dipresentasikan ya. Nah, udah. Jadi saat siswa menggerakkan ke kanan ke kiri, maka gelombangnya akan membentuk gelombang seperti itu, gelombang transversal. Oke, lanjut ke gelombang Longitudinal. ya, gelombang yang selanjutnya. Nih, ini juga dibentangkan. Nah, maaf. Kelihatan nggak? Nih. Nah,
Itu loh yang teliti loh dicari. Apalagi yang ini contoh peristiwanya apa, kaitkan sama kehidupan sehari-hari dong. Iya. Banyak loh belum bang. Ayo kerjasama dong, saling kerjasama, saling ngobrol kalian, saling diskusikan. Iya. Ini nanti di itu ya, contoh peristiwa yang itu ya, riwayat Iya. apa ya? Pir. Ya. Pir sepeda motor lah. Kenapa? Kalau kesusahan boleh buka modul aja. Cari ya, cari peristiwanya. Udah belum? Diskusi ya. Ya. Dan saling diskusi. Nih, mau lihat nggak? Deng nggak usah ikut-ikutan dalam deng. Harus pakai ada DEJN. Deng. Diskusi dulu, diskusi. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Apa? Apa? Kan tidak terlihat. Jadi Oh, itu tuh bisa dibaca pakai gradasi. Kayak gradasi itu punya aku. sudah belum? Sudah? Sudah. Kalau satu sudah? Sudah. Mau dipresentasikan sekarang? Presentasinya di sini aja ya, di tempat aja ya. Nanti kalian bacakan hasil diskusi kalian ke kelompok sebelah. Ya, coba.
kemudian bentuk gelombangnya naik turun mencakar lembah. Kemudian contoh peristiwanya gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang permukaan air. Untuk medium perambatannya bisa padat, cair atau gas. Ya. Terus energinya getaran partikel medium tanpa memindahkan zat. Kelompok 2 sudah paham? Sudah. Ada yang mau di itu nggak ditambahkan atau disanggah atau yang ditanyakan gitu? Enggak ada. Cukup ya? Ya udah lanjut berarti kelompok 2. Oke, semangat Mbak Ima. Itu cara gerak terhadap anak lambat itu tuh sejajar. Bentuk gelombangnya rendah rapat terhadap Betul. Terus contoh peristiwanya itu apa Mel? Apa aja? Ada pir motor, terus kata Ima dulu pernah ayunan pakai pir Iya. ya. Kalau kan Turun loh. ada yang nggak tahu ya? Oh iya, yang gitu. Yang atas ke bawah. Yang kuing. Ada juga itu yang karena yang Mudah-mudahan nggak sih? ya mudah-mudahan siang kita jam spin. Iya. Gitu. Kemarin itu Bu. Nah terus pir motor udah. Nah terus medium perambatannya itu ada pada cair sama gas. Terus tuh energi gelombang merambat melalui getaran partikel medium tanpa memindahkan zat. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan dari gelombang longitudinal atau menyanggah atau mau bertanya? Asal memang apa nih ide? Ya, ini Mbak Naila mau itu mau apa menyanggah atau bertanya Mbak Naila? Nggak tahu ya, disampaikan aja. Iya, disampaikan aja yang ada di pikiran Mbak Naila. Apa Mbak? Tadi kan sempat menyebutkan kalau per sama per di gear motor terus sama bagian ayunan apa sih gini-gini gitu. Mainan itu tuh kalau menurut saya merupakan pegas, bukan gelombang pegas. Jadi kalau gelombang longitudinal itu kan gelombang pegas. Jadi kalau gelombang pegas itu adalah sebuah peristiwa, kalau pegas itu adalah benda. Benda. Ini seperti ini ya. Ini kan kayak selingki juga kan? Kan. Nah ini kan juga ada rapatan, ada regangan. Nah ini contoh dari pegas, bukan gelombang pegas. Kalau contoh dari gelombang pegas adalah apa? Bunyi tadi. Iya, betul. Gelombang bunyi kan peristiwa. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini bentar. Ibu lanjut ke besaran-besaran dari gelombang
Sejauh apa satuannya dari amplitudo? Simbolnya A satuannya N. Iya betul, simbolnya A satuan N itu apa? Meter. Kemudian ada apa lagi? Dari gelombang, besaran-besaran yang ada di gelombang itu ada apa aja? Tadi kan udah panjang gelombang, amplitudo udah. Terus apa lagi? Apa lagi? Cepat. Betul, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Nah, kemudian ada frekuensi, betul. Apa frekuensi itu? Siapa tadi yang menjawab? Apa Mbak Melita frekuensi itu? Kalau itu yang diberikan gelombang. Ayo kembalikan ya, frekuensi sama periode. Kalau frekuensi itu Jumlah gelombang yang ditempuh dalam satu detik. ya banyak gelombang dalam satu detik. Apa persamaannya? F sama dengan apa? N per T. Karena itu banyak gelombang dalam satu detik. Jadi kan N itu banyak gelombang. Jumlah gelombang. Banyak gelombang. T apa T? Waktu. Waktu. Satuannya sekon. Betul. Kemudian periode ya yang terakhir. Periode. Ibu tulis di mana ya ini? Atas ya, atas. Periode. Berarti periode itu apa? Periode apa? Waktu Yang digunakan untuk mencapai satu gelombang. iya yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Mana ya? Ya, udah. Nah, oh ya belum persamaan periode. Periode disimbolkan dengan T sama dengan berarti T kecil per N. Betul. Di mana T adalah waktu. Satuannya sekon. N jumlah gelombang. Nah, nih, bentar. Ini persamaan dari cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu disimbolkan dengan V. V sama dengan lambda per T atau lambda sama dengan lambda V sama dengan lambda dikali F frekuensi. Seperti itu persamaannya. Ibu ada contoh, bentar. Kalian amati lagi ini. Nih, saat ibu
4. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari titik sini ke titik sini itu berapa ya jumlahnya? 1,6. Nah, ini masih gampang ya. Yuk kita cari amplitudonya dulu. Amplitudo dari A-nya ya. Berapa? A sama dengan 10. Ini kan masih sentimeter. Jadi ke meter. Berarti betul 0,1 meter. Udah ngerti kan caranya ngubah dari sentimeter ke meter? Ya. Udah usah diulangi lagi. Kemudian panjang gelombang. Nah, lambda sama dengan ini panjang gelombang itu ada persamaannya. S sama dengan lambda sama dengan S per M, di mana S itu adalah jarak. Satuannya tuh, M adalah banyak gelombang. Jaraknya berapa? Dari 4 meter. 4 meter. 4 berapa gelombangnya? 2. Berarti 4 bagi 2 2 meter. Nah, lambda itu apa? Panjang satu gelombang. Benar kan? Kalau 4 ini ke sini berarti kan 2 kan? Ya. Tambahin lagi. 4. Kemudian frekuensi. Frekuensi apa persamaannya? N per T. Nah, N itu apa? Banyak gelombang. Berapa banyaknya? 2. T-nya berapa? 1,6. Berapa ini? Berapa? Iya, 0,8. Lanjut ya ke periode. Mana ya di sini boleh? Periodenya itu T per M. Nah, kembalikan bisa namanya apa? Hertz. Ya apa? T. 1,6 per M. 2. Berapa? 0,8 meter. Nah, berapa? 1,25. Ya, berapa? Maaf itu salah ya. Kemudian apa yang terakhir? Menghitung cepat lambat gelombang. Gimana ya? Sini aja lah. Mana ya? Nih. Sini. Jadi apa? V. Ya kan cepat lambat. Apa persamaannya? Mau pakai yang mana?
ini waktunya juga sudah habis, saatnya pulang ya. Nah, sebelum kita pulang, kalian dapat apa hari ini? Hal baru apa yang kalian temukan hari ini? Iya, kita jadi tahu ya, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata banyak yang berkaitan dengan fenomena gelombang, ya kan? Nah, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Yo. Dua ya, dua yang menyimpulkan, dua. Ayo, yang kelompok ini sama kelompok ini satu-satu. Lima, coba. Jadi udah belajar tentang gelombang. Itu adalah getaran yang melambat melalui medium. Terus medium itu membawa energi tanpa menggunakan energinya secara langsung. Iya. Terus ada dua jenis gelombang. Yang pertama gelombang mekanik itu dengan medium. Berdasarkan cara perambatannya, ya. Nah terus tuh yang kedua itu gelombang elektromagnetik tanpa medium. Kemudian Besaran gelombang tuh ada panjang gelombang itu sebenarnya meter lambda. terus tuh ada amplitudo, terus dapat kadar gelombang, terus frekuensi, terus variabel. Ya. Tuh, Mbak Silvi, dari Mbak Silvi ada yang mau ditambahin nggak? Tadi Mbak Ima kurang belum ada yang disimpulkan. Ada yang belum disimpulkan? Coba tambahi yang kurang. Bagian jenis gelombang yang berdasarkan arah tambahnya. Yang pertama ada gelombang transversal. Itu contohnya yang ini gelombang tali. Iya. Terus yang kedua gelombang Belum. longitudinal. Itu contohnya gelombang yang gelombang ini. Iya, betul. Semuanya betul. Mbak Ima, Mbak Silvi, terima kasih banyak atas kesimpulannya. Tangan. Kita hari ini sudah belajar pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, dan besaran-besaran yang ada pada gelombang. Nah, untuk tugasnya ada di modul ya, yaitu yang contoh soal tentang gelombang transversal. Dan untuk minggu depan tugasnya dikumpulkan. Minggu depan kita akan belajar tentang gelombang bunyi, ya. Jangan lupa belajar, ya. Sudah. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita bedah terlebih dahulu. Kita tolong dipimpin, Kak Amel. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap semangat, selalu berangkat sekolah. Kalau sakit jangan dipaksa. Selalu jaga kesehatan, ya, supaya bisa itu beraktivitas, ya. Sudah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.